Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum anak saleh dan salehah? Semoga sehat selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus melakukan setiap harinya untuk melaksanakan rutinitas pagi. Salah satunya adalah sholat duha, kemudian dilanjut dengan zikir setelah sholat, dan dilanjut dengan zikir pagi. Karena insya Allah dengan kita konsisten melakukan zikir pagi, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak soleh dan solehah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa mau belajar. Ya, baik, ikuti pasalam. Isti'dadan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fakkini fid din. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan solehah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di kelas 6 ya. Pasalam, selain mengajar mata pelajaran Tarikh Islam, di kelas 6 Pasalam masih mengajar di mata pelajaran Fikih Ibadah. Ya, Pasalam mengajar mata pelajaran Fikih Ibadah. Baik anak soleh dan solehah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran fikih di sini kita akan membahas tentang 5 rukun Islam. Apakah ada yang tahu? Ya, apakah ada yang tahu 5 rukun Islam? 5 rukun Islam yang sudah kita ketahui, ya. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat nanti masuknya ke dalam mata pelajaran tauhid. Tapi yang akan kita ambil adalah 4 rukun Islam lainnya. Yang kedua adalah sholat. Ya. Nah, sholat ini nanti akan kita bahas. Baik itu sholat wajib, kemudian sholat sunnah. Salah satu dalam sholat sunnah itu ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah gerhana matahari, nanti ada masuk di fikih ibadah kelas 6, kemudian ada sholat Jumat dan lain sebagainya. Nah, sholat ini nanti akan kita pelajari secara bertahap. Kemudian dilanjut, setelah sholat adalah zakat. Ya, setelah salat adalah zakat. Nanti kita akan mempelajari tentang pengertian zakat. Kemudian harta-harta zakat yang wajib dikeluarkan apa saja dan lain sebagainya gitu ya, tentang zakat. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang ibadah puasa, rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Seperti puasa Ramadan, kemudian puasa tatawu. Puasa tatawu itu adalah puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ya, di dalam buku fikih ibadah ini adalah yang terakhir adalah haji. Kita akan membahas tentang haji, ya, baik itu hukum-hukumnya, kemudian tata cara haji dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita bahas dalam 1 tahun ini, tahun ajaran 2021-2022. Baik anak soleh dan solehah. Nah, sebelum masuk ke dalam materi lebih dalam, insya Allah minggu depan Pasalam akan membahas tentang sholat. Nah, perlu diketahui, sholat ini adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, yaitu sholat yang 5 waktu, sholat wajib, yaitu ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu inilah yang harus kita lakukan 5 kali dalam sehari. Jangan pernah sekali-kali berani meninggalkan sholat 5 waktu. Di sini Pasalam tegaskan, ya, sesibuk apapun kita, ya, seberat apapun kondisi kita, jangan pernah sekali-kali untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa?
Karena di dalam fikih, ya, sesuatu hal yang wajib apabila ditinggalkan dia akan mendapatkan dosa besar, dan apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala. Nah, sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah itu adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Itu yang Pak Salam tegaskan, yang Pak Salam tekankan di sini. Karena yang pertama kali dihisab nanti di yaumil akhir, di hari akhirat, ketika tidak ada lagi orang yang menolong kita, orang tua kita tidak bisa menolong, orang yang terdekat dengan kita tidak bisa menolong, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka dari itu perhatikanlah masalah sholat. Jangan sekali-kali berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib, terutama untuk ikhwan. Untuk ikhwan usahakan sholat 5 waktunya itu di masjid. Ajak orang tua kita, ajak ayah kita. Kalau ayah kita mengajak, kita bersegera. Ketika mendengarkan suara azan, langsung bersegera. Ya, kita ajak ayah-ayah kita untuk pergi menuju ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Baik anak soleh dan soleha, mungkin itu untuk pertemuan kali ini, ya, pertemuan pertama ini yang bisa Pak Salam sampaikan. Sebelum nanti masuk ke dalam materi yang lebih dalam, Pak Salam inginkan kalian sudah kelas 6, otomatis sudah bisa membaca bacaan sholat. Nah, di sini Pak Salam akan memberikan tugas. Tugasnya adalah silakan anak soleh dan soleha menggunakan video, ya, kurang dari 2 menit saja, nggak usah terlalu lama. Yang pertama anak soleh dan soleha baca adalah doa iftitah. Ya, setelah membaca doa iftitah, otomatis kan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Itu tidak usah dibaca. Yang Pak Salam minta adalah bacaan-bacaan sholat. Yang pertama doa iftitah, yang kedua ruku, ya, doa ketika ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, yang keempat sujud, yang kelima bangkit dari sujud atau duduk di antara 2 sujud, yang keenam, yang terakhir, jadi ada 6 poin. Yang terakhir adalah doa tasyahud. Ya, jadi silakan anak soleh dan soleha memvideokan dirinya sendiri membacakan doa-doa bacaan sholat, yaitu doa iftitah, doa ruku, i'tidal, bangkit dari ruku, doanya, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, dan yang terakhir adalah doa tasyahud akhir. Baik anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat Pak Salam sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu kita yang sudah kita dapat pada hari ini itu dapat berbarokah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, orang tua dan orang lain, orang di sekitar kita. Baik anak soleh dan soleha, sehat selalu, selalu optimis walaupun dalam keadaan daring gini, ya, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.